slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pramac Racing jadi tim satelit Yamaha, ingin promosikan Alonso Lopez, goda dengan mesin ganas YZR M1 terbaru racikan Valentino Rossi di MotoGP 2025. Perubahan besar sedang terjadi di dunia MotoGP. Pramac Racing, yang sebelumnya dikenal sebagai tim satelit Ducati, kini telah menjalin kerjasama baru dengan Yamaha. Perubahan ini tidak hanya membawa angin segar bagi tim, tetapi juga membuka peluang besar bagi pembalap muda berbakat, Alonso Lopez. Dengan mesin ganas YZR M1 terbaru yang diracik oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi, Pramac Racing siap menaklukkan musim 2025 dengan ambisi tinggi. Pramac Racing telah lama dikenal sebagai tim satelit yang sukses mendukung pengembangan dan prestasi Ducati di MotoGP. Namun, dalam langkah strategis yang mengejutkan, Pramac Racing memutuskan untuk beralih kemitraan dan menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi dan memanfaatkan teknologi serta inovasi terbaru dari Yamaha. Kemitraan ini tidak hanya melibatkan pertukaran teknologi, tetapi juga integrasi budaya dan strategi balap antara kedua pihak. Yamaha, yang dikenal dengan mesin YZR M1 mereka yang andal dan cepat, siap memberikan dukungan penuh kepada Pramac Racing. Salah satu elemen kunci dalam kesepakatan ini adalah peran Valentino Rossi, mantan pembalap Yamaha yang kini menjadi ikon dan mentor teknis bagi tim. Valentino Rossi, yang memiliki pengalaman luas dan prestasi gemilang bersama Yamaha, kini mengambil peran penting dalam pengembangan YZR M1 terbaru. Rossi tidak hanya dikenal sebagai pembalap legendaris, tetapi juga sebagai insinyur dan pengembang yang brilian. Dengan pengetahuan mendalam tentang karakteristik mesin Yamaha, Rossi telah meracik YZR M1 terbaru dengan peningkatan signifikan dalam performa dan keandalan. YZR M1 terbaru yang dikembangkan oleh Rossi diklaim memiliki tenaga yang lebih besar, stabilitas yang lebih baik di tikungan, dan sistem elektronik yang lebih canggih. Semua ini dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi Pramac Racing di lintasan. Rossi sendiri telah melakukan beberapa uji coba pribadi untuk memastikan bahwa mesin tersebut siap untuk menghadapi tantangan di MotoGP 2025. Dalam langkah ambisius untuk musim 2025, Pramac Racing telah mengincar Alonso Lopez sebagai pembalap utama mereka. Lopez, yang telah menunjukkan bakat luar biasa di kelas Moto2, dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia balap motor. Dengan gaya balap yang agresif dan kemampuan teknis yang tinggi, Lopez diharapkan dapat membawa Pramac Racing meraih kesuksesan di MotoGP. Lopez sendiri merasa sangat antusias dengan kesempatan ini. Ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Bisa bergabung dengan Pramac Racing dan mendapatkan dukungan langsung dari Yamaha serta Valentino Rossi adalah sesuatu yang luar biasa. Saya siap memberikan yang terbaik dan menunjukkan bahwa saya layak berada di sini, ujar Lopez dengan penuh semangat. Salah satu faktor kunci yang membuat Alonso Lopez tertarik untuk bergabung dengan Pramac Racing adalah mesin YZR M1 terbaru yang dikembangkan oleh Valentino Rossi. Mesin ini bukan hanya sekadar alat balap, tetapi merupakan hasil dari pengalaman dan pengetahuan mendalam Rossi tentang dunia MotoGP. Dengan mesin yang lebih bertenaga dan stabil, Lopez percaya bahwa ia dapat bersaing di tingkat tertinggi dan mencapai podium secara konsisten. Mesin YZR M1 terbaru ini benar-benar luar biasa. Stabilitas di tikungan dan akselerasi keluar tikungan sangat mengesankan. Saya tidak sabar untuk mengendarai motor ini di balapan sesungguhnya, kata Lopez dengan antusias. Dengan perubahan besar ini, Pramac Racing menghadapi musim 2025 dengan harapan tinggi dan tantangan besar. Menjadi tim satelit Yamaha berarti mereka harus beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi dan strategi baru. Namun, dengan dukungan penuh dari Yamaha dan bimbingan teknis dari Valentino Rossi, Pramac Racing yakin dapat mengatasi tantangan ini dan meraih kesuksesan. Alonso Lopez, sebagai pembalap utama, akan menjadi ujung tombak tim. Dengan mesin YZR M1 terbaru, ia diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dan membawa Pramac Racing ke puncak klasemen. Lopez akan bersaing dengan para pembalap terbaik di dunia, dan setiap balapan akan menjadi ujian nyata bagi keterampilan dan ketangguhannya.
Transformasi Pramac Racing menjadi tim satelit Yamaha merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi di MotoGP. Dengan mesin YZR-M1 terbaru yang dikembangkan oleh Valentino Rossi dan talenta muda seperti Alonso Lopez, Pramac Racing siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan di musim 2025. Para penggemar MotoGP tentu sangat menantikan debut Lopez bersama Pramac Racing dan aksi-aksi seru di lintasan balap. Semoga perubahan ini membawa hasil yang positif dan memberikan warna baru dalam persaingan MotoGP yang selalu penuh dengan kejutan dan ketegangan. Bos Pramac Racing minta spek pabrikan YZR-M1 terbaru untuk satelit Yamaha di MotoGP 2025, spesial racikan Valentino Rossi. Bos Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, baru-baru ini mengungkapkan permintaan khususnya kepada Yamaha untuk memberikan spek pabrikan terbaru dari YZR-M1 bagi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Permintaan ini semakin menarik perhatian karena disebutkan bahwa motor tersebut akan memiliki racikan khusus dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Pramac Racing, yang selama ini dikenal sebagai tim satelit Ducati, akan mengalami perubahan besar pada musim 2025. Setelah pengumuman resmi bahwa tim ini akan menjadi satelit Yamaha mulai musim depan, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut era baru ini. Salah satu persiapan penting adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan motor dengan spesifikasi terbaik dari Yamaha. Paolo Ciampinotti menegaskan bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi, timnya membutuhkan dukungan penuh dari Yamaha, termasuk motor dengan spek pabrikan terbaru. Kami sangat bersemangat untuk memulai kerjasama dengan Yamaha. Namun, untuk bisa bersaing dengan tim-tim top, kami membutuhkan YZR-M1 dengan spek pabrikan terbaru. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kami, kata Ciampinotti. Salah satu faktor kunci dalam permintaan ini adalah keterlibatan Valentino Rossi. Legenda MotoGP yang memiliki pengalaman dan keahlian luar biasa dalam mengembangkan motor balap, akan memberikan sentuhan khusus pada YZR-M1 yang akan digunakan oleh tim satelit Yamaha. Rossi, yang memiliki sejarah panjang dengan Yamaha, diyakini memiliki pengetahuan mendalam tentang bagaimana memaksimalkan potensi motor tersebut. Valentino adalah ikon dalam dunia MotoGP dan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang Yamaha YZR-M1. Kami sangat beruntung bisa mendapatkan masukan dan racikan khusus dari beliau. Kami yakin ini akan memberikan keuntungan besar bagi kami di musim depan, tambah Ciampinotti. Yamaha YZR-M1 terbaru yang diminta oleh Pramac Racing diharapkan memiliki sejumlah peningkatan signifikan. Beberapa aspek yang diharapkan mengalami peningkatan antara lain adalah performa mesin, aerodinamika, dan stabilitas saat menikung. Dengan adanya racikan khusus dari Valentino Rossi, motor ini diharapkan mampu memberikan performa maksimal di berbagai lintasan balap. Insinyur Yamaha juga telah bekerja keras untuk memastikan bahwa motor ini siap bersaing dengan motor-motor dari pabrikan lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Yamaha telah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan performa YZR-M1, dan hasilnya mulai terlihat dalam performa para pebalap di lintasan. Dengan spek pabrikan terbaru dan sentuhan khusus dari Valentino Rossi, Pramac Racing memiliki harapan tinggi untuk bisa bersaing di barisan depan pada musim 2025. Tim ini telah menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa musim terakhir, dan dengan dukungan Yamaha, mereka yakin bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Saya sangat optimis dengan masa depan tim ini. Kami memiliki pebalap yang hebat, tim teknis yang solid, dan sekarang kami akan mendapatkan dukungan penuh dari Yamaha. Saya yakin kami bisa mencapai hasil yang lebih baik dan bersaing untuk podium di setiap balapan, ujar Ciampinotti dengan penuh semangat. Permintaan Paolo Ciampinotti dan keterlibatan Valentino Rossi dalam pengembangan motor ini telah menarik perhatian besar dari penggemar dan media. Banyak yang antusias melihat bagaimana kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi Pramac Racing dan Yamaha. Seorang penggemar MotoGP, Andi, mengungkapkan kegembiraannya, "Saya sangat senang mendengar kabar ini. Valentino Rossi adalah legenda dan memiliki banyak pengalaman dengan Yamaha. Saya yakin motor ini akan menjadi salah satu yang terbaik di grid. Tidak sabar untuk melihat performa Pramac Racing musim depan."
Media juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan ini. Banyak yang menyoroti bagaimana pengalaman dan keahlian Valentino Rossi dapat memberikan keuntungan besar bagi Pramac Racing. Mereka juga mengapresiasi langkah Yamaha untuk memberikan dukungan penuh kepada tim satelitnya. Permintaan bos Pramac Racing, Paolo Campinotti, untuk mendapatkan spek pabrikan terbaru dari EZR M1 dengan racikan khusus Valentino Rossi menunjukkan ambisi besar tim ini untuk bersaing di level tertinggi MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Yamaha dan keterlibatan Rossi, Pramac Racing diharapkan bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil yang gemilang pada musim 2025. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan debut motor baru ini di lintasan balap. Kolaborasi antara Pramac Racing, Yamaha, dan Valentino Rossi tentu saja menjadi salah satu hal paling dinanti di musim MotoGP 2025. Dengan segala persiapan dan harapan yang tinggi, kita semua menantikan aksi-aksi seru dari tim ini di masa mendatang. Franco Morbidelli, dari Raja Sumori, hingga tawaran menjanjikan di MotoGP 2025. Franco Morbidelli kembali menunjukkan performa cemerlangnya di MotoGP Sachsenring 2024 dengan finish di posisi kelima, sebuah prestasi yang mengundang sorotan setelah sempat dianggap remeh dalam beberapa perlombaan sebelumnya. Morbidelli, yang sebelumnya mendapat julukan Raja Sumori, karena kebiasaannya untuk bangkit dalam kondisi sulit, menunjukkan ketangguhan dan konsistensinya di lintasan yang menantang ini. Meskipun awalnya tidak menjadi sorotan utama, Morbidelli mengejutkan banyak pihak dengan penampilannya yang konsisten dan strategis. Mengendarai motor dari Prima Pramac Racing, Morbidelli mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dalam balapan kali ini, meskipun awalnya start dari posisi yang lebih rendah di grid. Keberhasilannya di Sachsenring ini tidak hanya mengukuhkan reputasinya sebagai pembalap yang mampu menghadapi tekanan tinggi dalam kompetisi MotoGP, tetapi juga membuka pintu baru bagi masa depannya. Kabar menarik datang dari dunia MotoGP, di mana Morbidelli mendapat tawaran menarik untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di musim 2025. Tawaran ini bukan hanya mengakui talenta dan kualitas balapnya, tetapi juga menandai langkah maju signifikan dalam karirnya. Prestasi Morbidelli di Sachsenring 2024 juga membuat legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, merasa bangga. Rossi, yang telah menginspirasi banyak generasi pembalap termasuk Morbidelli, tidak ragu untuk memberikan pujian kepada pria yang mewakili kegigihan dan semangat kompetitif di atas lintasan. Dengan pencapaian di Sachsenring ini, Franco Morbidelli tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terkemuka di MotoGP saat ini, tetapi juga membuktikan bahwa kegigihan dan ketekunan dapat membawa hasil yang gemilang di atas lintasan yang penuh tantangan seperti MotoGP Sachsenring. Dengan tawaran baru dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team menanti, masa depan Morbidelli di dunia balap motor terlihat semakin cerah dan penuh potensi untuk meraih prestasi lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang. Franco Morbidelli mengesankan Valentino Rossi dengan penampilan di MotoGP Sachsenring. Franco Morbidelli kembali menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya di lintasan MotoGP Sachsenring 2024, meraih posisi kelima yang mengundang decak kagum dari banyak pihak, termasuk legenda hidup, Valentino Rossi. Balapan ini menjadi momentum penting bagi Morbidelli untuk mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap kelas dunia. Dalam balapan yang penuh dengan tantangan teknis dan persaingan ketat, Morbidelli mampu menunjukkan konsistensi dan strategi balap yang brilian. Meskipun awalnya start dari posisi yang tidak terlalu menguntungkan di grid, Morbidelli mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk naik ke posisi kelima, menunjukkan kemampuan adaptasinya yang luar biasa terhadap kondisi lintasan dan strategi yang matang. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan keahlian teknis Morbidelli sebagai pembalap, tetapi juga menegaskan mental juangnya yang tangguh. Morbidelli, yang dikenal dengan julukan Raja Sumori, karena kemampuannya untuk bangkit dalam situasi sulit, sekali lagi membuktikan bahwa dedikasi dan kerja kerasnya dalam mempersiapkan setiap balapan berbuah hasil yang memuaskan.
Valentino Rossi, yang telah menjadi mentor dan panutan bagi banyak pembalap, termasuk Morbidelli, tidak segan untuk mengapresiasi penampilan gemilang rekan setimnya ini. Rossi mengungkapkan rasa bangganya terhadap Morbidelli, menyoroti ketekunan dan semangat kompetitif yang ditunjukkan pembalap Italia ini di atas lintasan. Morbidelli sendiri juga merasa senang dengan pencapaian ini, menganggap hasil P5 di Sachsenring sebagai langkah maju yang signifikan dalam karirnya. Di tengah persaingan yang semakin ketat di MotoGP, pencapaian ini memberikan Morbidelli motivasi tambahan untuk terus meningkatkan performa dan mengejar prestasi lebih tinggi lagi di masa depan. Dengan adanya apresiasi dari sosok sekelas Valentino Rossi, Franco Morbidelli semakin termotivasi untuk mengukir prestasi lebih besar lagi di dunia balap motor. Dengan tawaran bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di musim 2025 yang sedang menunggunya, Morbidelli semakin yakin bahwa masa depannya di MotoGP akan menjadi lebih cerah dan penuh tensi untuk meraih hasil yang gemilang. Kompetitif lagi, Franco Morbidelli serius ingin bela Pertamina Enduro VR46 demi Valentino Rossi di MotoGP 2025. Franco Morbidelli, salah satu pembalap MotoGP yang paling berbakat, telah menunjukkan kebangkitan performanya di musim 2024. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, Morbidelli kini tampak kompetitif lagi dan siap untuk menghadapi tantangan baru. Salah satu langkah besar yang akan diambil oleh Morbidelli adalah bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46 pada musim 2025. Keputusan ini diambil dengan tujuan khusus, membela tim milik mentornya, Valentino Rossi, dan membawa kejayaan bagi tim tersebut di kejuaraan MotoGP. Franco Morbidelli lahir di Roma, Italia, pada 4 Desember 1994. Ia memulai karir balapnya di kejuaraan dunia Moto2, di mana ia berhasil meraih gelar juara dunia pada tahun 2017 bersama tim Marc Vidias Racing. Keberhasilan ini membawanya naik ke kelas Premier MotoGP pada tahun berikutnya. Selama berkarier di MotoGP, Morbidelli telah menunjukkan bakat luar biasa. Pada musim 2020, ia tampil gemilang dengan meraih posisi runner-up di kejuaraan dunia, hanya kalah dari Joan Mir. Namun, performa Morbidelli sempat menurun pada beberapa musim berikutnya akibat cedera dan berbagai kendala teknis. Pada musim 2024, Morbidelli kembali menemukan ritme balapnya. Ia berhasil finish di beberapa balapan dengan posisi yang mengesankan, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap top di MotoGP. Kesuksesan ini menarik perhatian berbagai tim, termasuk Pertamina Enduro VR46, tim yang didirikan oleh Valentino Rossi. Franco Morbidelli memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Valentino Rossi. Ia adalah salah satu pembalap yang dibina oleh Rossi di VR46 Academy, sebuah akademi balap yang didirikan oleh Rossi untuk mengembangkan bakat-bakat muda di dunia balap motor. Oleh karena itu, keputusan Morbidelli untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 memiliki makna emosional yang mendalam. Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 pada musim 2025. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk membela tim milik Valentino, seseorang yang telah menjadi mentor dan inspirasi bagi saya sepanjang karir saya. Saya ingin memberikan yang terbaik dan membawa tim ini meraih kejayaan di MotoGP, ujar Morbidelli dalam sebuah wawancara. Valentino Rossi, yang kini fokus mengelola tim dan akademinya, menyambut baik keputusan Morbidelli. Rossi memiliki harapan besar terhadap pembalap yang telah menjadi bagian dari keluarganya di VR46 Academy. Franco adalah pembalap yang luar biasa dan saya sangat bangga dengan pencapaiannya. Keputusan untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 adalah langkah yang tepat, dan saya yakin Franco akan memberikan kontribusi besar bagi tim. Kami memiliki visi yang sama untuk membawa tim ini ke puncak dan saya percaya Franco adalah orang yang tepat untuk mewujudkannya, kata Rossi dengan penuh semangat. Pertamina, perusahaan energi terbesar di Indonesia, juga memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Morbidelli. Kerjasama antara Pertamina dan VR46 telah berjalan dengan baik, dan penambahan Morbidelli diharapkan dapat memperkuat tim dalam persaingan MotoGP.
Kami sangat senang dengan keputusan Franco untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46. Ini menunjukkan komitmen kami untuk terus mendukung bakat-bakat terbaik di dunia balap motor. Kami percaya dengan kehadiran Franco, tim kami akan semakin kompetitif dan mampu meraih prestasi yang membanggakan, ujar perwakilan Pertamina dalam sebuah pernyataan resmi. Musim 2025 akan menjadi tantangan baru bagi Franco Morbidelli dan tim Pertamina Enduro VR46. Dengan persaingan yang semakin ketat di MotoGP, mereka harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Morbidelli menyadari tantangan ini dan siap untuk memberikan yang terbaik. Kami tahu bahwa persaingan di MotoGP sangat ketat, tetapi kami siap menghadapi tantangan ini. Saya akan bekerja keras bersama tim untuk mengembangkan motor dan strategi yang tepat. Tujuan kami adalah untuk meraih podium secara konsisten dan bersaing untuk gelar juara dunia, tambah Morbidelli. Keputusan Morbidelli untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 juga disambut dengan antusias oleh para penggemar dan komunitas balap. Banyak yang melihat langkah ini sebagai kombinasi sempurna antara bakat pembalap dan dukungan tim yang solid. Franco adalah pembalap yang sangat berbakat dan kami senang melihatnya bergabung dengan Pertamina Enduro VR46. Kami yakin ini akan menjadi kolaborasi yang sukses dan kami siap mendukung mereka di setiap balapan, kata salah satu penggemar di media sosial. Valentino Rossi terpantau menjalani latihan bersama Pata Yamaha WSBK. Apakah ini pertanda bakal comeback jadi tamu spesial di WSBK? Dunia balap motor kembali dikejutkan dengan kabar terbaru dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Pembalap yang akrab disapa The Doctor, ini terpantau menjalani sesi latihan bersama tim Pata Yamaha di ajang World Superbike, WSBK. Kehadiran Rossi di lintasan WSBK memicu spekulasi tentang kemungkinan comeback-nya sebagai tamu spesial di ajang balap motor bergengsi tersebut. Valentino Rossi adalah salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah balap motor. Dengan 9 gelar juara dunia di berbagai kelas, Rossi telah mengukir namanya sebagai legenda hidup di dunia MotoGP. Meskipun telah pensiun dari balapan MotoGP pada akhir musim 2021, Rossi tetap aktif dalam berbagai kegiatan balap, termasuk berkompetisi di ajang balap mobil dan mengelola tim balapnya sendiri, VR46 Racing Team. Namun, kabar terbaru tentang latihan bersama Pata Yamaha WSBK menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Rossi akan kembali ke lintasan balap sebagai pembalap tamu di WSBK? Rossi terlihat menjalani sesi latihan di sirkuit Misano, Italia, bersama tim Pata Yamaha WSBK. Tim ini dikenal sebagai salah satu tim papan atas di kejuaraan WSBK, dengan pembalap-pembalap top seperti Toprak Razgatlioglu yang pernah meraih gelar juara dunia WSBK. Kehadiran Rossi di garasi Pata Yamaha dan di atas motor Yamaha R1 WSBK menarik perhatian banyak pihak, termasuk media dan penggemar balap motor. Dalam latihan tersebut, Rossi terlihat nyaman dan antusias. Gaya berkendara khasnya masih terlihat, dengan kemampuan teknis yang tidak diragukan lagi. Beberapa sumber dalam tim Pata Yamaha menyebutkan bahwa Rossi beradaptasi dengan cepat dengan motor WSBK dan menunjukkan kecepatan yang impresif. Latihan bersama Pata Yamaha WSBK ini segera memicu spekulasi tentang kemungkinan comeback Rossi di ajang WSBK. Banyak yang bertanya-tanya apakah Rossi akan tampil sebagai pembalap tamu dalam salah satu seri WSBK musim ini. Kehadiran Rossi di WSBK tentu akan menjadi daya tarik besar, mengingat popularitas dan pengaruhnya yang luar biasa di dunia balap motor. Andrea Dosoli, manajer tim Pata Yamaha WSBK, memberikan komentar terkait latihan Rossi ini. Valentino adalah pembalap yang luar biasa dan memiliki sejarah panjang dengan Yamaha. Kami senang melihatnya kembali di atas motor WSBK dan berlatih bersama tim kami. Namun, untuk saat ini, belum ada konfirmasi resmi tentang partisipasinya sebagai pembalap tamu di WSBK, kata Dosoli. Berita tentang latihan Rossi ini segera menyebar luas dan mendapatkan reaksi beragam dari penggemar dan media. Banyak penggemar yang berharap dapat melihat Rossi kembali berlaga, meskipun hanya sebagai pembalap tamu di WSBK. Kehadirannya diyakini akan menambah semangat dan antusiasme di kalangan penonton dan memberikan dorongan moral bagi tim Pata Yamaha.
Saya sangat senang mendengar bahwa Valentino Rossi kembali berlatih di lintasan. Dia adalah idola saya dan melihatnya berlomba lagi, bahkan di WSBK, akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan, ujar salah satu penggemar Rossi di media sosial. Media juga tidak ketinggalan dalam memberitakan kabar ini. Banyak yang membuat spekulasi tentang peluang Rossi untuk comeback di WSBK dan dampaknya terhadap kejuaraan tersebut. Beberapa media bahkan menyebutkan bahwa Rossi bisa saja menjadi wildcard dalam salah satu seri WSBK musim ini, menambah daya tarik bagi penonton global. Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang partisipasinya sebagai pembalap tamu di WSBK, latihan Rossi bersama Pata Yamaha menunjukkan bahwa sang legenda masih memiliki semangat dan keinginan kuat untuk tetap terlibat dalam dunia balap motor. Rossi sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya akan selalu terhubung dengan balapan, baik sebagai pembalap, pemilik tim, maupun mentor bagi pembalap-pembalap muda. Jika Rossi benar-benar memutuskan untuk tampil di WSBK, hal ini tentu akan menjadi momen bersejarah dan membawa warna baru dalam kejuaraan tersebut. Kehadiran Rossi di lintasan WSBK akan menarik perhatian luas dan memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan aksi sang legenda sekali lagi. Valentino Rossi terpantau menjalani latihan bersama Pata Yamaha WSBK di sirkuit Misano, memicu spekulasi tentang kemungkinan comeback-nya sebagai pembalap tamu di ajang WSBK. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, kehadiran Rossi di lintasan balap selalu menjadi berita besar dan menarik perhatian banyak pihak. Jika Rossi benar-benar kembali berlaga di WSBK, hal ini akan menjadi momen bersejarah yang dinantikan oleh seluruh penggemar balap motor di seluruh dunia. Mari kita tunggu kabar selanjutnya dan berharap yang terbaik bagi Valentino Rossi, sang legenda hidup dunia balap motor. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.